Assalamualaikum Sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi shortcut kali ini. Secara singkat biar gak tersesat, kali ini aku akan ngupas secara detail ya. Banyak yang bertanya kan, future market itu apa sih Pak D? Terus apakah itu termasuk zero sum game? Soalnya itu pertanyaan mendasar banget buat kalian yang memang bisa dikata kalian baru bermain di futur atau pernah bermain di futur dengan segala teknik dan analisa kalian, tapi winnya banyak, terus 3 hari amblas atau 1 hari amblas itu ya juga dialami, nggak cuma hanya sekedar kalian yang baru-baru ya, baru kenal kripto apalagi kenal dengan financial market, ada di spot ataupun di futur atau perpetual market. Nah, di sini aku akan bahas secara detail perpetual market itu apa sih, dan ini terutama biasanya perpetual market kripto ya. Dan biasanya itu kalian yang memang biasanya bermain di Binance, di sini di Loyalisto juga aku juga udah membuat notif, dan kemarin juga sempat aku post di channel Loyalisto 7 ya. Kita buka aja ini keterangan dari apa sih perpetual market atau future market di kripto, dan ini aku ambil dari Binance ya. Dan kita coba mekanismenya seperti apa sih, kita coba lihat. Nanti link aku juga sertakan di bawah untuk kalian belajar ya. Future market atau future kontrak itu sebenarnya produk turunan dari spot market. Jadi bisa dikata itu chart mengikuti spot tapi ada selisihnya. Mungkin kalau yang biasa main ETH ataupun main BTC itu ada selisih poinnya. Karena aku sering main di ETH dan USDT, itu seringnya itu selisih antara 2 poin atau 4 poin dari chart aslinya di itu ya, di mana dengan chart spot market. Nah, kontrak berjangka memungkinkan pedagang untuk mendapatkan exposure ya. Exposure itu hanya nilai cryptocurrency-nya tanpa perlu memiliki aset yang mendasarinya. Jadi kita tidak perlu nih memiliki. Jadi ini perpetual market itu seperti itu ya. Terus pedagang dapat menjual tinggi dan membeli rendah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang dikenal dengan short selling. Jadi bedanya di futur itu kita bisa main short, jual saat harga tinggi. Kita ambil posisi jual nih saat harga tinggi. Kita lihat posisi marketnya nanti akan turun, kita bisa ambil keuntungan dari short selling. Dan di situ di spot itu enggak ada, walaupun ada itu main kayak BTC up atau BTC down ya, seperti di sini. Ini aku contohin. Di Binance itu ada spot yang tanpa margin call ya, seperti ini. Inch up, inch down. Nah, seperti ini. Kalian beli di sini. Kalau kalian main di spot saat harga naik itu bisa dikata kita ambil posisi long ya. Kalau di futur, kalau down dia ambil posisi short kayak di futur. Tapi ini versi spotnya. Oke, versi spot. Terus kalau di futur sendiri ya itu seperti itu. Dan leverage, menarik pedagang ke pasar berjangka membuatnya sangat hemat modal. Leverage itu apa sih Bang? Leverage itu semakin tinggi leverage, semakin kecil modal yang kita sertakan, alias margin kita itu semakin sedikit.
gitu. Leverage ya. Jadi kita bisa dipinjemin nih sama brokernya. Dalam hal ini kita Binance, berarti kita dipinjami sama Binance. Mekanismenya seperti itu. Kontrak derivatif atau futur ini ya, futur itu sebenarnya itu bisa dikata itu sama dengan derivatif atau perpetual, ada selama hampir 1 abad, tetapi belum lama ini platform perdagangan mulai menambahkan cryptocurrency ke penawaran mereka. Aset digital sekarang mengambil bagian penting dari portofolio investor rata-rata dan volatilitasnya menjadikannya produk keuangan yang sangat baik di perdagangan berjangka. Oke. Nah, di sini dijawab apa itu crypto future. Kontrak berjangka seperti berjangka dengan margin USDT memungkinkan pedagang untuk mendapatkan exposure ke mata uang. Exposure ya, jadi nilainya. Bukan kita memiliki fisiknya. Kripto tanpa perlu memiliki aset dasar. Ini adalah konsep yang mirip dengan indeks saham. Kalau kalian sudah bermain di saham pasti tidak bingung lah. Ataupun kontrak derivatif yang melibatkan komoditas seperti petani kopi dan tengkulak kopi misal. Logikanya sederhananya seperti itu, di mana investor dapat mengambil resiko pada nilai aset di masa depan. Oleh karena itu nilai kontrak berjangka kripto berasal dari aset digital yang mewakilinya seperti Bitcoin dan Ethereum. Makanya aku bilang di situ ada selisih harganya memang. Dari spot market itu ada selisih harganya. Contoh semisal seperti ini ya. Ini spot. Harga spot ETH 3243 ya. Saat ini ya. Terus bandingin sama futur ini. Kita bandingin. 3241. Bedanya poinnya 2. Ini berarti main-main dong, Bang. Ya, kalau dirasa ini main-main, kalian baca dulu untuk FAQ-nya, fact-nya ya. Jadi kalian tahu di situ ada selisihnya memang. Dia acuannya tapi memang murni dari spot market yang mendasarinya. Misal ini BTC harga sekian ya. 42961. Terus kita buka di future. Kita pairnya ganti di BTC USDT 42930, selisihnya malah lebih banyak 30 poin kan, gapnya lumayan. Jadi seperti itu. Tapi acuan chartnya ini persis sama dengan kontrak spot marketnya, sama kan, nggak ada yang dimainin kayak binary option. Beda loh ya, jangan kalian samakan trader yang bermain di futur itu sama dengan binary option. Beda. Kalau di binary option kalian hanya ada pilihan 2, win or loss. Kalau di sini kita bisa memitigasi resiko yang kita sertakan itu berapa. Gitu. Jadi bisa kita pasang SL. Semisal ndak kena TP, kita rugi, tapi rugi kita itu bisa diukur. Lah yang jadi soal kadang kan gini, jadi soal dia merasa untung, lupa pasang SL, berbalik arah, dia nggak cut loss. Dan itu muring-muringnya, wah kita dimainin bandar. Aduh. Ya dulu sih seperti itu juga sih, pemikiranku juga seperti itu. Tapi ya karena ini market gitu loh. Itulah pentingnya manajemen, money management dan risk dan reward rasio kalian saat trading gitu. Hanya yang paling dominan mempengaruhi saat trading itu hanya psikologi kalian. Terus gini, kontrak berjangka cryptocurrency perdagangan ini di Binance ya 24x7, jadi bisa kalian jadi acuan lah. Jadi tidak ada jam tutup buka kayak forex. Dan di sini kalian bisa bagaimana cara kerja crypto future. Ini bisa jadi gambaran kalian ya, bisa jadi gambaran kalian. Dan ini menjawab tentang apakah
crypto future itu zero sum game alias judi, yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam perdagangan berjangka kripto adalah Anda hanya mengambil resiko pada perubahan harga tanpa memegang cryptocurrency yang sebenarnya. Ini poinnya ya. Terus kita ambil contoh sederhana nih. John memasuki posisi long future ketika BTC diperdagangkan pada nilai 40.000. Sementara itu nih, Sarah memasuki posisi short pada saat yang sama. Kemudian harga naik dan John dan Sarah memutuskan untuk menyelesaikan posisi mereka alias keluar dari pasar di harga 45.000. Dalam kasus ini Sarah ya yang mengambil short alias jual mengalami kerugian, harus membayar kerugian defisit sebesar $5.000 karena dia masuk di harga 40.000, ternyata dia keluar di harga 45.000, selisihnya kan 5.000. John di sisi lain akan menerima keuntungan sebesar 5.000 dari pertukaran tersebut. Nah, kalian bisa lihat nih di sini. Long position, short position ya. Jadi seperti ini. Jadi kita itu sebenarnya dipasangkan sama, kita tidak tahu secara algoritma kita dipasangkan sama siapa, liquidity provider ya. Kalau di sini kayaknya bermainnya dipasangkan ya. Jadi kalian ini termasuk zero sum game dong bang, karena kita memakan, saat kita win itu memakan orang yang sudah loss. Kalau dirasa seperti itu, memang secara hukum jual beli ya, ini makanya dibilang zero sum game. Aku sependapat kalau ini memang bagian dari zero sum game, tapi kita tidak tahu juga kan, kita bermain dengan siapa. Nah makanya itu yang menjadi soal ini kan nanti kan urusannya dengan agama kan. Terserah kalian mengambil perspektif dari mana. Kalau secara hukum di Indonesia sendiri ya, forex itu perdagangan berjangka, yang paling nyata itu forex itu legal di Indonesia. Seperti Okta Investama berjangka. Terus forex ya yang valuta asing kita tidak memiliki loh, tapi kita bisa memperdagangkan nilai asetnya seperti itu. Nah di sini pentingnya, makanya di sini itu kita mindset pertama kali itu berapa sih uang yang siap kita hilang. Makanya kan aku tulis jurnal tuh di situ. Tingkat akun di mana itu 2% dan reward 5% itu ketinggian, memang ketinggian saat uang modal kita itu banyak. Tapi untuk yang modal-modal kecil itu sangat relevan. Tapi untuk yang modal-modal besar itu bisa dikecilkan lagi. Pokoknya minimal rasio itu 1:2. 1 itu risknya, 2 itu rewardnya. Alias 1 kita rugi, 2 kita untung. Makanya seperti itu. Kita perlu dibekali untuk pengetahuan, dan aku memang mengakui kalau future market itu tidak semua orang cocok di sini. Ya. Tidak semua cocok di future market. Jadi terserah persepsinya di mana. Yang jelas ini logika sederhananya ya seperti itu. Saat loss kita itu dipasangkan, saat kita ambil posisi long kita dipasangkan dengan orang yang ambil posisi short. Walaupun secara algoritma kita tidak tahu nih kita dipasangkan dengan siapa. Yang jelas di situ ada yang namanya liquidity provider. Liquidity provider itu belum tentu bandar ya. Jadi di sini memang Binance ataupun
Makanya aku lebih sering nekanin buat kalian lihat di coin market cap mana di situ future market yang volume perdagangannya dan juga secara liquidity providernya itu tinggi, yang masuk 10 besar lah, 10 besar. Jadi kita ndak bakal dimainin sama algoritma gitu. Hanya kan dulu kan pernah tuh kejadian Bybit ataupun Binance sendiri yang juga didemo banyak orang karena hal ini, tapi juga diperbaiki kan, karena memang semua perdagang semua sistem itu pasti ada bug itu apa, seperti kesalahan ketik atau apapun, program yang belum jalan sempurna itu disempurnakan gitu. Oke, mengenai zero sum game, oke lah, setuju dalam satu hal sisi, tapi di sisi lain kita sebenarnya kita bisa memanage resiko, dan hukum di Indonesia itu sendiri semisal forex itu memang dilegalkan. Walaupun kripto untuk future terutama yang sudah bapepti ya, itu kalian bisa ambil seperti di toko kripto ya, seperti tadi kalian bisa ambil BTC up atau BTC down, ETH up atau ETH down, di Indodax ada, terus di toko kripto juga ada, terus di market yang lain juga ada. Oke, seperti ini. Kita lihat yang BTC up itu beda nggak Bang sama future? Itu sebenarnya BTC up atau BTC down seperti ETH down ini di di spot market itu hampir sama, cuma kinerjanya memang agak berbeda menurutku sendiri. Walaupun begitu kalian nanti bisa pelajari deh. Tapi ini cara simpelnya main futur di spot market. Jadi seperti itu. Oke. Dan jangan asal masuk ya. Kalian tanpa analisa, dan juga kunci suksesnya juga aku sudah share kemarin. Kuncinya ada 3, tahu kapan masuk market dan tahu kapan harus keluar market. Kalian harus tahu nih kapan masuk market dan tahu kapan harus keluar market. Terus satu, taat money management. itu money management dan risk dan reward ratio. Terus yang ketiga, psikologi itu mengambil penting. Makanya banyak kasus sekarang ini seperti robot trading, yang ketipu robot trading. Robot trading itu ada karena untuk mengatasi kejiwaan kita. Lah, itu bagi orang-orang yang malas ya. Tinggal kalian mau pilih trading model kayak gitu, apa kalian memang pengen mengasah kemampuan kalian di dunia trading. Technical analysis atau fundamental analysis itu sangat penting bagiku. Walaupun itu berfungsi untuk meningkatkan hanya untuk kemungkinan win rate kita. Jadi dicatat ya, technical analysis atau fundamental analysis itu berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan win rate kita. Tapi yang jelas kalian harus sadari resikonya itu gede, oke? Terus dan kalian harus pintar-pintar psikologi itu sendiri. Itu simpelnya. Kalau aku pribadi, kalau nggak aku sliding ya aku yang ke sliding gitu aja. Oke? Jadi itu kesimpulannya, dan itu mekanismenya tentang future market crypto itu seperti apa. Tentang itu zero sum game atau tidak, itu kembali ke kalian pribadi masing-masing. Yang jelas kalau kalian, dan ini memang future market tidak untuk semua orang cocok di sini. Kalau kalian tidak cocok di sini, kalian bisa model spot market ataupun investing style. Gitu aja. Oke, dibikin simple karena ini hanya sebuah media di future market, itu hanya sebuah media untuk hedging. Hedging itu apa? Untuk memperluas capital gain dengan pasar derivatif.
dengan pasar turunannya di spot market tanpa kita harus memiliki aset, tapi kita mencari keuntungan itu sendiri. Oke. Terus disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya, amin. Yo, assalamualaikum.